Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin ashabal fadilah, para bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, duduk bersama-sama dalam satu majelis. Insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu majelis yang sering sekali, banyak sekali disinggung dalam beberapa hadis tentang keutamaan majelis ilmu. Majelis ilmu yang membahas tentang ilmu-ilmu Allah yang harus diketahui oleh makhluknya. Ilmu ini tentunya diperlukan dalam setiap kita melakukan apapun saja. Baik itu duniawi apalagi ukhrawi. Ketika kita ingin bertani dan ingin menjadi petani yang bagus, baik, dan hasilnya memuaskan, tentunya ada beberapa ilmu yang harus diketahui. Ketika dia misalnya arsitektur pembangunan, ingin menjadi arsitek pembangunan yang baik, maka juga tentunya harus memiliki beberapa ilmu yang harus dia ketahui. Termasuk tentang tata cara kita beragama. Itu harus melalui ilmu. Tanpa ilmu maka akan jadi sia-sia. Ini penting ya saya utarakan karena ada beberapa golongan, beberapa orang juga. Dia memiliki semangat beribadah yang tinggi, tapi ketika disuruh belajar ilmu tentang ibadah tersebut, dia tidak memiliki semangat. Semangatnya beribadah, tapi tidak semangat berilmu. Ini juga perlu disayangkan ya. Jadi para ulama juga mewanti-wanti. Seperti Imam Ibnu Ruslan itu mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Sehingga ya banyaklah hadis-hadis tentang itu. Dalam Al-Qur'an juga ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Salah satu yang saya tahu itu, tidak tahu surat apa itu, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Jadi ayat ini dulu turun ketika di Madinah itu orang-orang semangat berperang menegakkan agama Allah sehingga di Madinah hampir kosong dari para sahabat. Jadi ketika Nabi menjelaskan tentang keutamaan berperang meninggikan agama Allah, para sahabat semangat berperangnya luar biasa. Sehingga ketika ada suatu peperangan, para sahabat di Madinah itu hampir tidak ada. Semua mau berperang. Hampir tidak ada. Sehingga turun ayat ini. Ayat ini kan intinya untuk mempertahankan agama jangan berperang semua. Ada yang tinggal tujuannya untuk liyatafaqahu fiddin, biar orang-orang yang tidak ikut perang itu memperdalam agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Dan mereka nanti tentunya dari pembelajaran fikih, dari pembelajaran yang dipelajari selama itu nanti bisa ditularkan pada orang-orang yang berperang. Jadi melihat dari ayat ini kita itu bisa tahu bahwa mempertahankan agama itu selain berperang, waktu itu selain berperang, maka tentu juga bertafakuh fiddin. Agama itu tidak akan berlangsung kalau tanpa ilmu. Karena agama Islam itu bukan hanya agama amal, tapi juga agama ilmu. Al-Islamu ilmun fa'amalun. Islam itu ilmu, kemudian amal. Ilmu dulu, baru amal.
Kita lanjutkan kajian yang kemarin. Kajian yang kemarin itu nyampe halaman 3 ya kalau kitab saya ini. Kitab Qadrul guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka ya mu'min mal iman aima muta'allaqatu haqiqatil iman alladzi huwa tasdiqu. Mas'alatun atawi iki iku masalah. Idza qila tatkalane den dawakan laka maring sira ya mukmin he wong kang beriman. Ma iku apa al iman utawi iman. Aima tegese utawi apa. Aima tegese iku apa muta'allaqatu haqiqatil iman utawi pira-pira nggon gumantungi hakikati iman alladzi kang huwa kang utawi alladzi atas diku benarake. Iman itu apa sebetulnya? Makna dari iman itu apa? Terus sesuatu yang berkaitan dengan iman itu apa? Kita kan tentunya sering mendengarkan sebagai orang yang beriman, misalnya, iman itu sebetulnya yang dimaksud di sana itu apa? Dan di dalam Al-Quran juga banyak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kita nanti mati dalam keadaan beriman, misalnya. Iman itu sebetulnya di sana itu maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita ditanya, mal iman, apa iman itu? Kalau maknanya sendiri, iman itu adalah tasdik, membenarkan atau percaya. Membenarkan atau percaya. Tentunya dari kepercayaan itu akan timbul beberapa perkara yang ditimbulkan dari iman itu. Dari satu kepercayaan maka kemudian timbul pemahaman dan suatu keyakinan. Ada orang mengatakan ada 3 perkara yang mampu bikin orang tersebut melakukan sesuatu di luar nalar kemanusiaan. Jadi kadang orang itu berbuat sesuatu yang di luar nalar kenormalan ketika memiliki 3 perkara. Yang pertama cinta. Ketika orang itu cinta pada sesuatu, maka dia itu sering melakukan sesuatu yang kayaknya tidak normal. Cinta terhadap apa misalnya? Cinta terhadap istri ketika awal-awal. Ketika awal-awal nikah, cinta terhadap istri itu luar biasa. Apalagi misalnya ketika istri hamil, tengah malam jam 12 bangunin kita minta bakso, itu insya Allah tetap kita keluar mencarikan bakso permintaan orang yang dicintai. Yang kedua, hobi. Hobi, ketika orang memiliki suatu hobi, maka sering melakukan sesuatu yang kayaknya di luar kenormalan. Hobi mancing misalnya. Ini contoh saja. Orang itu kalau hobinya mancing, pagi, siang, sore, malam mancing. Gerimis mancing, payungan sampai kadang. Saya pernah itu jam 12 malam pulang, hampir nabrak orang mancing ternyata. Pinggir jalan. Tapi untung rokokan, tidak rokokan kena tabrak beneran. Sendirian. Itu kayaknya kok bisa seperti itu, namanya hobi. Hobi terhadap memelihara burung misalnya. Kalau hobinya sudah luar biasa, itu kita tidak mikir harta yang dikeluarkan. Biar burungnya itu berbunyi dengan bagus dan indah, yaitu rela mengeluarkan biaya yang luar biasa. Dikasih makanan yang mahal-mahal. Bahkan kadang makanan burungnya lebih mahal dari makanan orangnya sendiri. Karena dikasih makan ini, orangnya makan tahu tempe, kadang burungnya itu biaya makannya lebih mahal dari biaya. Yang ketiga, iman. Ketika orang itu iman yang kuat, maka dia akan melakukan sesuatu yang kayaknya di luar kenormalan. Para sahabat dulu rela mati itu gara-gara apa? Iman. Karena percaya betul, sehingga kematian itu merupakan sesuatu yang sangat indah di mata mereka. Nah, sekarang apa iman itu? Ini namanya bahas tauhid, bahas keyakinan dan keimanan. Idza qila laka ya mu'min mal iman, ketika engkau ditanyakan apa itu iman. Fal jawabu mongko utawi jawabane antakule yen to ngucap sapa sira amantu, iman sapa ingsun
ai saddaqtu tegese percaya sapa ingsun wa aqrartu lan ngakoni sapa ingsun billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan para malaikat Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumi lan dino al akhir kang akhir wal qadari lan kelawan takdir bi fathid dal kelawan fathid dal khairihi api qadar wa syarrihi lan ele qadar minallahi saking Allah taala. Wa hadza utawi ikilah keterangan aman tu billah kama iku kaya keterangan rawa kang nyritakake ing ma rawa kang nyritakake hu ing ma sapa muslimun imam muslim an sayyidina Umar saking sayyidina Umar min hadis Jibril saking hadis kang nyritakake tentang malaikat Jibril. Wa in khidhat lan senajan dan alap apa riwayat min riwayatil Bukhari saking Imam Bukhari an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah min hadis Jibril saking hadis kang nyritakake tentang malaikat Jibril. Ayatan halimale Fatakul mengko ngucap sira mengko jawab sira aman tu billah aman tu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa bi liqa'ihi lan kelawan ketemu ing Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wa bil ba'si lan kelawan dina tangi saking kubur. Wal makna utawi maknani saddaqtu iku percaya sapa ingsun bi wujudillahi kelawan wujudi Allah wa bi sifati lan kelawan pira-pira sifati Allah al wajibati kang wajib lahu maring Allah wa bi wujudil malaikati lan kelawan wujudi malaikat wa annahum lan ing stuhuni malaikat ibadun iku pira-pira kawula mukramun kang den mulyaake wa bi ru'yatihi lan percaya kelawan ningali Allah taala hal mahalur Allah fil akhirati lan akhirat lil mukmini kedue wong kang beriman wa bi anna rusulahu lan kelawan setune pira-pira utusane Allah sadiqun iku bener sapa rusul fi maindil perkara akhbaru kang ngabarake sapa rusul bihi kelawan ma anillah saking Allah taala wa bil ba'sir kelawan tangi anil minal kubur saking kubur. Jadi begini, ketika ditanya tentang apa itu iman maka jawabannya adalah amantu billah ai saddaqtu aqrartu saya percaya dan mengakui billahi dengan Allah wa malaikatihi para malaikatnya wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Seperti kita tahu rukun iman ada 6. Ketika kita beriman terhadap yang 6 ini maka baru kita disebut orang yang mukmin. Apa yang 6 itu? Ya ini billah satu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya Allah, para utusan, hari kiamat dan qada serta qadar khairihi wa syarrihi minallahi. Nanti di sini akan diuraikan satu persatu yang dimaksud beriman kepada Allah itu apa, yang dimaksud beriman pada para malaikat itu apa, para kitabnya dan sebagainya. Kurang satu saja di antara yang 6 maka kita tidak bisa disebut orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu meyakini dan mengakui tentang yang 6 ini. Rukun 6 yang 6 ini. Adapun rukun 6 yang iman ini sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar min hadis Jibril. Jadi masalah hadis Jibril ini ada 2 riwayat yang masyhur. Imam Muslim juga meriwayatkan, Imam Bukhari juga meriwayatkan. Cuman jalurnya beda. Kalau riwayat Imam Bukhari itu beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Kalau yang diriwayatkan Imam Muslim itu diriwayatkan dari Sayyidina Umar tentang hadis Jibril. Hadis Jibril ini terkenal kalau uraiannya yang lebih panjang yang itu, yang ketika Nabi lagi duduk bareng sama para sahabat tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kemudian nanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dijawab oleh Nabi secara lengkap. Setelah dijawab secara lengkap, kemudian laki-laki itu menghilang. Itu sangat terkenal ya, hadis itu. Tentang masalah Islam, iman, dan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Itu diurui oleh malaikat Jibril. Hadis ini ada yang diriwayatkan melalui Sayyidina Umar, ada yang diriwayatkan melalui Abi Hurairah. Sama-sama
sama-sama sahih semua. Sama-sama terdapat dalam kitab sahih, satunya di Sahih Muslim, satunya di Sahih Bukhari. Dah. Wal makna saddaqtu biwujudillah. Arti dari amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, itu maksudnya adalah saddaqtu biwujudillah. Saya percaya tentang keberadaan Allah. Ini paling pokok ini. Orang yang beriman itu kalau tentunya percaya tentang keberadaan Allah. Allah itu ada. Dan juga percaya wa bisifatihi alwajibati lahu, dan percaya terhadap sifat-sifat yang wajib pada Allah. Kemudian para ulama Ahlus Sunnah merumuskan sifat-sifat yang wajib pada Allah itu dirumuskan menjadi 20. Yang itu wujud, kita, bakok sampai ke belakang. Beriman terhadap wujud Allah, kidamnya Allah, bakoknya Allah. Kidam itu apa artinya? Diimani semua. Mukhalafatuhu lil hawadis, Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk. Itu harus kita yakin betul. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada Allah. Perbedaan makhluk dengan Allah itu dalam 3 segi. Dalam segi zat, sifat, dan af'al. Zatnya Allah tidak sama dengan makhluk, sifatnya Allah tidak sama dengan makhluk, af'alnya Allah tidak sama dengan makhluk. Maka kita tidak boleh membayangkan. Jadi kan ada anjuran tafakkaru fil khaliq wala tatafakkaru fil makhluk wala tatafakkaru fil khaliq. Nah, boleh kita angen-angen Allah itu seperti apa misalnya. Tapi kita disuruh angen-angen tentang makhluknya Allah. Yang menciptakan ini apa, dan begitu indahnya dan begitu sempurnanya Allah menciptakan ini misalnya. Sehingga ketika mengangen-angen tentang makhluknya Allah, maka akan menambah keimanan terhadap Allah. Kita tidak boleh angen-angen Tuhan itu seperti apa. Karena memang apa yang terlintas dalam benak kita, maka Allah itu tidak seperti itu. Ma khatara bibalika fallahu bikhilafi dzalik. Apa yang terlintas dalam hati kamu, maka Allah tidak seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan dalam agama-agama yang lain itu dibayangkan seperti ini dan seperti itu akibat dari mereka itu angan-angan itu pangeran itu seperti apa. Ada yang Tuhan dibayangkan, digambarkan tangannya banyak, wajahnya ada 3 wajahnya. Karena yang namanya perkasa itu seperti apa? Berarti perkasa itu seperti ini. Tangannya cuma 2, tidak begitu perkasa, ya berarti harus 6 ini. Itu karena akibat mereka membayangkan seperti apa. Dan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mukhalafatul hawadis ini memang sangat ketat ya, sehingga bisa membedakan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Allah Ta'ala keberadaannya itu bila zamanin wala makan. Tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Jadi kalau Allah misalnya dikatakan bersama yang di arsy, itu bisa kita yakini bahwa itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tidak butuh tempat, karena yang menciptakan tempat itu Allah. Kalau Allah butuh tempat, berarti sebelum ada Allah, tempatnya sudah ada dulu. Sebelum ada tempat, lalu di mana Allah ini? Misalnya, Allah Ta'ala ada di arsy. Dan yang menciptakan arsy siapa? Allah. Dan sebelum ada arsy, di mana? Misalnya. Yang menciptakan arsy adalah Allah, maka Allah tidak mungkin butuh tempat. Yang namanya butuh itu ya berarti bukan pangeran. Pangeran itu tidak butuh, tapi dibutuhi. Yang namanya masih butuh berarti masih pangeran-pangeranan. Kalau masih butuh terhadap sesuatu, tidak kuasa penuh. Nah itu masalah keimanan terhadap Allah dan sifat-sifat yang wajib pada Allah itu digambarkan secara lengkap dalam sifat-sifat yang wajib kepada Allah. Itu diurai satu-satu sebetulnya, wujud itu apa, kemudian uraiannya bagaimana. Kita bakok mukhalafatillah terus satu persatu diurai secara rinci. Dan itu yang wajib diyakini. Wa biwujudil malaikati, dan juga beriman terhadap keberadaan malaikat. Bahwa ada makhluk yang namanya malaikat.
Ada Raqib Atid yang mencatat amal baik dan amal buruk. Itu kita yakini. Tapi keyakinan itu bertambah dan berkurang sesuai dengan amal. Berkurang dengan kemaksiatan, bertambah dengan ketaatan. Tambah taat berarti imannya tambah kuat. Orang itu kepercayaannya tambah kuat, maka amal baiknya tambah kuat. Ketika percaya betul bahwa malaikat itu senantiasa mencatat amal baik kita, maka kita akan tambah semangat untuk melakukan suatu amal. Ketika yakin betul bahwa Raqib dan Atid itu senantiasa mencatat amal buruk, maka kita mau berbuat buruk itu tidak jadi. Ada malaikat ini. Mau nyuri tidak jadi, mau korupsi tidak jadi, mau bermaksiat tidak jadi. Karena imannya lagi kuat. Kalau lagi lemah, ya tetap nyuri. Bukan tidak percaya, pencuri itu tetap percaya bahwa malaikat itu ada. Karena rata-rata kalau di Indonesia itu pencurinya kita dilihat KTP-nya ya Islam. Ketika ditanya kamu itu percaya apa enggak ketika nyuri, ketika nyolong pitik itu ono malaikat sing nyatet ya percaya. Kok sih nyuri? Ya bu ya pokoknya ya apa. Padahal percaya, saya yakin ketika mencuri itu dia itu yakin ada malaikat. Islam, namanya Islam. Udah ada malaikat lah, bicara kalau seperti itu baru tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Dan percaya wa annahum ibadum mukramun, dan kita juga meyakini bahwa para malaikat itu adalah ibadum mukramun, adalah hamba Allah yang dimuliakan, dan juga harus percaya wa bi ru'yatihi ta'ala fil akhirah lil mu'minin. Dan juga meyakini bahwa kita nanti di akhirat dapat melihat Allah. Seperti apa? Lah ini yang tidak boleh. Seperti apa kita nanti melihat Allah? Lah ini tidak boleh kita gambarkan. Mungkin seperti ini makanya. Itu yang tidak boleh. Jadi seperti apa? Kita tunggu saja nanti di akhirat seperti apa kita dapat melihat Allah. Tidak, bila kaifin, tidak boleh dibayangkan seperti apa modelnya seperti begini, bersinar dan sebagainya misalnya. Itu tidak boleh. Cuman kita wajib meyakini bahwa sebagai orang yang beriman, kita dapat melihat Allah nanti di akhirat bagi orang yang beriman. Wa bi anna rusulahu shadiquna fi ma akhbaru bihi anillahi ta'ala, dan kita juga wajib meyakini bahwa para utusan itu semuanya benar dalam segala sesuatu yang disampaikan kepada kita. Jadi kita percaya pada Rasul itu otomatis kita harus percaya terhadap apa yang disampaikan oleh mereka. Nggak bisa cuma percaya, saya percaya Nabi Muhammad. Tapi saya kadang tidak percaya apa yang dikatakan. Misalnya seperti itu tidak bisa. Berarti tidak percaya pada Nabi bahwa Nabi itu adalah seorang Rasul. Jadi percaya kepada Rasul itu otomatis harus percaya apa yang dibawa oleh Rasul. Nanti tetap diurai lebih lengkap lagi di bawah. Wabil ba'si minal kubur, dan juga percaya terhadap kebangkitan dari kubur. Ini juga harus dipercaya. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan qala ngendika sapa ba'dhum sebagian ulama, man utawi sapane wong ta'allama iku belajar sapa wong fisikari ing dalam waktu cilik, belajar ing amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa alim lan ngawruhi sapa man anna dzalika ing setuhune mengkono-mengkono amantu billahi ila akhirih, imanon iku iman. Illa annahu angistune wong la yuhsinu iku ora iso bagusi sapa wong tafsirahu ing tafsirani amantu billah. Fala yuhkamu mongko ora iso den hukumi sapa wong bi imani kalawan imani wong. Jadi sebagian ulama mengatakan begini, ini memang agak berat ini. Tapi menurut sebagian ulama ini mengatakan kalau misalnya di waktu kecil ada orang mengatakan begini. Assalamualaikum Zainal. Ya, apa itu? Assalamualaikum. Jadi waktu kecil anak itu misalnya sudah diajari tentang amantu billah, yang sudah hafal amantu billah wa malaikati, hafal, kemudian sama makna-maknanya hafal. Saya beriman kepada Allah, beriman pada para malaikat, beriman pada kitab-kitabnya, pada utus-utusannya, pada hari akhirat.
takdir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala beriman. Wa alima anna dzalika imanon, dan dia tahu bahwa itu sebetulnya yang dimaksud iman. Cuman illa annahu la yuhsinu tafsirahu. Cuman orang tersebut tidak tahu tafsirannya atau rinciannya dari yang dimaksud amantu billah itu apa. Ya amantu billah beriman pada Allah. Ya maksudnya apa? Di waktu kecil misalnya sudah belajar seperti itu. Amantu billah, iman pada Allah. Apa maksudnya iman kepada Allah? Ya iman kepada Allah misalnya. Itu kan cuma sekedar itu. Tidak bisa menafsirkan apa yang dimaksud iman kepada Allah. Dan juga tidak bisa menafsirkan apa yang dimaksud beriman kepada para malaikat itu konsekuensinya apa, rinciannya apa, tidak ngerti. Cuman orang itu hafal. Yang rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, beriman pada para malaikat, cuman tidak tahu dari tafsiran atau rinciannya. Maka menurut sebagian ulama, falayuh kamu biimani, orang ini tidak bisa dihukumi orang yang beriman. Nah, ini kan agak berat juga ini. Rukun iman tahu kalau ada 6. Iman kepada Allah. Tapi maksud iman pada Allah apa? Beriman pada para malaikat. Maksud iman pada para malaikat itu apa? Ya pokoknya iman. Lah misalnya kalau seperti ini namanya la yuhsinu tafsirahu. Tidak bisa, tidak mengerti tentang tafsiran atau rincian dari beriman pada Allah. Ini menurut sebagian ulama, falayuh kamu biimani, tidak bisa itu disebut beriman. Waqala ba'duhum, lan ngendika sebab ba'duhum sebagian ulama, imanu syahsin, utawi imani awa-awaan, halayak sin ing dalam tingkai putus asa, ay waqta sakaratil maut tegesi ing dalam waktu sakaratil maut. Indaru yati makanihi indrim nalikani ningali panggonane jannati ilmu surga au finari atau ilmu neraka ghairu makbulin iki ora den trimo li adamil ityani kana ora ane nekani bil makmur kelawan perkara keten perintah bihi kelawan al anikhtiarin saking pilih-pilihani dhewe. Bainal abdu mangkostune kawula ya ra iku iso ningali sapa abet maka nau ing panggonane abet fi dzalikal waqti ing dalem mangkono waktu kama koyok hadis ruwiyah kan diriwayatake apa ma anin nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu bayani setuhuni nabi qala ngendika sapa nabi innal abda la yamuta innal abda setuhuni kawula la yamuta iku ora bakal mati sapa kawula hatta yara sehingga ningali sapa abet mautiahu ing panggonane abet fil jannati ing swarga au fil nar utawa ing neraka. Jadi sebagian ulama itu mengatakan begini, imannya seseorang ketika sakaratil maut. Awalnya misalnya orang itu tidak beriman. Ketika sakaratil maut, orang itu dapat melihat tempatnya nanti di akhirat seperti apa. Di neraka apa surga. Soalnya begini, ketika orang itu mau mati, sudah sakaratil maut, orang itu bisa melihat tempatnya nanti di mana. Saya di surga apa di neraka ketika mau mati. Nah, ketika seperti itu, kadang ada orang yang percaya, baru beriman. Oh, ternyata surga itu ada. Ketika dalam keadaan sakaratil maut. Oh, ternyata saya nanti tempatnya di neraka, misalnya. Gara-gara melihat tempatnya nanti di akhirat seperti apa, kadang orang itu baru beriman ketika itu. Oh, saya percaya deh mulai sekarang bahwa surga itu ada ternyata. Bahwa Nabi Muhammad itu benar, bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Saya beriman, misalnya ketika sakaratil maut, ketika dia itu dapat melihat tempatnya di akhirat seperti apa. Nah, keimanan yang seperti ini sah apa tidak? Padahal imannya ketika sakaratil maut, ketika dia dapat melihat itu, ketika dia dapat melihat tempatnya itu. Maka keimanan dalam keadaan seperti itu, yang awalnya dia beriman gara-gara melihat tempatnya itu, maka ghairu makbulin, tidak diterima. Anggap tidak sah lah iman seperti itu. Karena keimanan itu baru datang ketika dia dapat melihat tempatnya di mana. Kenapa kok tidak diterima? Li'adamil ityani bil ma'muri bih an-ikhtiyari. Karena pada waktu itu dia itu mau tidak mau memang pasti beriman, wong sudah ada nampak di depan mata. Kalau sekarang ini kan keimanan kita itu dengan sesuatu yang gaib ya.
percaya terhadap surga. Buktinya apa? Ya namanya sudah Nabi mengatakan seperti itu, kita percaya. Ini baru ada usaha namanya. Ada usaha, kepercayaan itu ada usaha. Usaha agar kita percaya. Tapi ketika nanti sakaratil maut, ketika melihat surga dan neraka, di mana tempatnya nanti, maka mau tidak mau orang itu pasti percaya karena sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Baru orang itu beriman. Maka keimanan seperti itu tidak diterima karena bukan dari hasil usaha. Iman seperti itu. Padahal iman yang diterima itu adalah iman yang hasil dari jerih payah kita. Kita berusaha agar menjadi orang yang beriman, percaya pada Allah, percaya pada para malaikat. Sekarang ini kita percaya pada keberadaan para malaikat sekalipun kita tidak pernah ngelihat. Itu kan hasil dari usaha. Kalau ternyata nanti di akhirat kalau misalnya ketika nanti kita sakratil maut melihat surga, melihat neraka, kemudian kita percaya, saya sudah percaya adanya malaikat, maka kepercayaan itu bukan dari hasil ikhtiarnya sendiri. Itu yang tidak diterima. Kenapa? Karena mau tidak mau, kalau keadaan seperti itu pasti beriman, ya sudah dilihat dengan mata kepala sendiri. Fa innal abda yara makanahu fi dzalikal waqti. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan innal abda la yamuta hatta yara mauti'ahu fil jannah aw fil nar. Seorang hamba itu tidak akan bisa mati kecuali dia itu dapat melihat tempatnya nanti di akhirat itu di surga apa neraka. Makanya orang soleh itu kadang ketika mati katanya tersenyum. Karena tempatnya dah tahu, oh itu tempat saya, senyum akhirnya. Dan ketika orang itu mau mati tidak senyum, malah merengut. Itu tahu saya kok ianya di neraka. Tidak mau mati akhirnya. Sulit kadang mau mati. Makanya sebagian orang soleh itu memang mendambakan kematian itu. Asalkan tidak bunuh diri, ya bunuh diri memang dilarang. Saya pengen mati, pengen segera tahu saya kan di surga. Tidak bisa dilarang. Jadi perpindahan dari alam nyata ke alam barzakh itu terkadang menjadi suatu idaman. Tapi kebanyakan orang itu memang tidak mau menghindari mati. Kalau tidak mati tidak bisa karena kodrat manusia itu pasti mati. Jadi sehingga sebagian ulama itu mengatakan kematian itu jangan ditakuti. Karena baik takut ataupun tidak itu akan mati. Yang perlu ditakuti itu matinya dalam keadaan apa? Apakah ketika mati kita sudah tidak memiliki tanggungan, sudah tidak punya dosa kepada tetangga yang dulu saya rasani sudah saya mintai maaf apa enggak, hutang saya yang ke situ sudah terlunasi apa enggak, itu yang perlu dikhawatirkan. Jadi masalah husnul khotimah dan su'ul khotimahnya yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya mati sekarang asalkan dijamin husnul khotimah, ya pasti maunya seharusnya seperti itu. Oh enggak, saya belum mau sekarang. Misalnya dijamin mati sekarang husnul khotimah, mati nanti belum tentu. Misalnya dikasih pilihan, misalnya para malaikat nih, misalnya malaikat Israel datang, kamu tak kasih pilihan sekarang. Mati sekarang husnul khotimah, mati nanti tidak tahu kapan, tapi belum ada jaminan. Jadi kebanyakan manusia kayaknya, oh nanti saja malaikat, padahal nanti belum ada jaminan. Makanya amakul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi kematian yang kalian usaha untuk menghindarinya itu fa innahu mulaqikum. Maka pasti akan tetap mendatangi. Yang perlu kita khawatirkan itu. Kenapa manusia itu kok kadang yang kebanyakan takut mati. Karena katanya belum tahu alam yang sana. Kalau tahu alam sana itu senang matinya. Jadi perpindahan kehidupan manusia di dunia ini kan itu ada beberapa fase. Ada alam rahim. Bayi itu ketika di alam rahim dilahirkan ke dunia itu rata-rata tidak mau lahir. Mau dikeluarkan dari alam lahir ke dunia itu tidak mau. Buktinya kan bayi ketika dipaksa lahir kan nangis. Rata-rata bayi ketika dilahirkan nangis. Kenapa? Kan tidak mau.
Kenapa kan tidak mau? Karena merasa bahwa di alam rahim itu sudah alam paling enak. Sudah saya nyaman di sini, kenapa kok saya mau dipindah? Rata-rata nangis. Tapi ketika mereka nangis karena tidak tahu bahwa alam dunia itu sebetulnya lebih baik daripada yang di alam rahim. Di alam rahim sudah sempit, tidak bisa lihat sana lihat sini, tidak bisa HP-an, tidak bisa WhatsApp-an misalnya. Ketika sudah tahu lahir di dunia, ternyata di dunia kok enak, bisa rekreasi kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana. Ketika sudah tahu di alam dunia seperti ini, ketika mau mati meladain tidak mau, saya tidak mau. Dulu mau dilahirkan tidak mau. Ketika sudah ada di dunia ternyata tidak mau mati. Padahal di alam sana katanya, saya juga katanya, tapi saya yakin nih Pak, bahwa ada alam sana. Katanya lebih enak. Bagi siapa yang lebih enak? Bagi orang yang beramal soleh. Amal soleh tentunya. Nah, ketika orang itu sudah siap mati, maka pengen mati. Kenapa? Karena pengen segera pindah ke alam yang lebih enak dari alam yang sekarang. Sama ketika bayi itu dulu mau dipindah dari alam rahim ke alam dunia. Karena mereka tidak tahu bahwa alam dunia itu ternyata lebih baik daripada alam rahim. Ada kendaraan, ada kereta api, ada helikopter, ada pesawat. Oh, ternyata enak di dunia. Di alam sana ternyata lebih enak bagi yang beriman dan orang yang tidak terlalu banyak dosa. Kalau orang terlalu banyak dosa, saya takut juga. Kita saja ketika ketemu polisi, kita lagi tidak lengkap, STN tidak dibawa, SIM tidak dibawa, dredeg gitu. Polisi gitu. Tapi ketika kita lengkap, maka akan dihadapi dengan tenang, sudah lengkap. Ketika menghadapi malaikat Israel, kita sudah lengkap semua. Ya silahkan saja, malaikat saya sudah buru-buru pengen ke sana ya, gitu. Karena sudah lengkap. Ya, gitu ya. Jadi keimanan yang seperti itu yang diterima. Sama dengan keimanan itu, keimanan Fir'aun ya. Fir'aun itu beriman, tapi ketika sudah di garah-garah itu, ketika ketika nafas sudah di tenggorokan, iman dengan Tuhannya Musa, tapi sudah tidak diterima. Keimanan yang bukan dari ikhtiar itu. Nah, kalau tobatnya gimana? Bikhilafi taubatil yaisi. Kelawan bedani taubati wong kang putus asa. Innaha mongko sedene taubatul yais makbulatin iku den trimo ba'da sihhati imani lim sakwise asai imane wong. Lima karena anane hadis riwayatkan riwayatake apa ma. An Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar annahu qol. Anas tuhun Ibnu Umar qala ngendika sapa Ibnu Umar qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuqbalu taubatul abdil mu'mini malam yugarri. Tuqbalu dan terima taubatul abdi apa taubate kawula al mu'mini kang iman malam yugarri indem selakini durung gara-gara. Ya gara-gara maknanya. Apa gara-gara itu? Roh nyampe ke tenggorokan. Ai malam tabelu. Tegese ing dalem selakine ora tumeka. Rohuhu apa roh abet al-hulku ma ing tenggorokan. Lain dengan taubat. Taubat dengan iman itu beda. Ada orang beriman tapi banyak dosa. Ketika sakaratil maut taubat. Itu masih diterima, asalkan masih belum nyampe, roh belum nyampe ke tenggorokan. Jadi orang tobat itu ketika sudah sakaratil maut, tobat benar, taubatan nasuha, maka itu bisa diterima, Mas. Sekalipun berlumur dosa, karena masih mengalami sakaratil maut. Oh, saya mau tobat ketika sakaratil maut saja. Kadang sakaratil mautnya itu tidak lama. Ketabrak kereta api langsung mati, tidak sakaratil maut dulu gitu. Tidak bisa juga kita tobatnya kemudian diundur-undur ketika sakaratil maut, tidak bisa juga. Jadi kalau tobatnya orang beriman ketika masa hidupnya dia itu banyak dosa tapi beriman, kemudian tobat itu dengan tobat betul, taubatan nasuha, betul-betul tobat yang keluar dari hati sanubari. Maka ketika tobat itu ketika sakaratil maut, maka itu masih diterima. Makanya menurut sebagian ulama itu kita tidak boleh terlalu ingkar terhadap
orang yang bermaksiat. Bukan kemaksiatannya. Kalau kemaksiatannya tetap wajib kita ingkari. Tapi kalau membenci orang yang bermaksiat tidak boleh. Malah harus dikasihani. Orang yang ahli maksiat harus dikasihani. Kemaksiatannya harus dibenci. Kalau dikasihani, maka kita akan tetap berusaha untuk menolong. Orang ahli maksiat itu sama dengan sakit. Sakit parah. Ketika kita melihat orang sakit parah, harus dikasihani. Caranya gimana biar dia bisa sembuh. Kalau dibenci, malah kadang kita seneng. Kalau orang yang kita benci itu bermaksiat, kadang kita seneng. Kenapa? Karena diawali dengan kebencian. Tidak boleh dibenci. Nanti juga ketika mau mati, sakaratul maut, kita juga tidak tahu sakaratul mautnya seperti apa. Tetap harus dengan bi'ainir rahmah. Gimana caranya seperti itu. Kalau para teroris itu, saya ingat ceritanya para teroris itu. Teroris itu kan berawal dari kebencian. Kalau ada orang bermaksiat pengen dipateni. Orang yang bermaksiat kadang di klub malam apa di bar apa di mana kan dibom. Ya ndak ono wong sing maksiat. Pateni. Dalam tafsir Sya'rawi itu saya pernah baca lembarannya. Saya tidak punya kitabnya. Tapi pernah baca lembarannya. Di sana itu ada suatu kisah, ada orang yang mau menghilangkan kemungkaran dengan cara membunuh orang yang berbuat mungkar. Misalnya seperti apa? Sabung ayam lah misalnya. Sabung ayam. Kok sabung ayam misalnya kok enggak berhenti-berhenti kok ono tok. Akhirnya dipasangi bom. Ketemu sama orang yang mau masangi bom, ketemu sama sebagian orang soleh. Ditanya, mau kemana? Mau ngebom itu. Ya mati kabeh wis. Sampai itu umatnya siapa? Umatnya Nabi apa umatnya iblis? Ya umatnya Nabi. Saya ini dalam ngebom ini dalam rangka ingin menegakkan perintah Nabi. Kata. Loh, enggak. Nabi itu senang umatnya beriman. Senang umatnya mati dalam keadaan baik. Apa senang umatnya mati dalam keadaan buruk? Ya, yang namanya Nabi pasti senang ketika umatnya itu mati dalam keadaan baik. Dan sampai ada orang lagi bermaksiat, kok mau dipateni? Berarti kan mati dalam keadaan tidak baik. Nah itu bukan perintah Nabi itu perintah iblis itu katanya. Jadi kalau iblis itu pengen manusia ini sebanyak-banyaknya berbuat maksiat dan mati dalam keadaan maksiat. Itu iblis itu. Kamu umatnya iblis apa umatnya Nabi? Umatnya Nabi lah. Kalau umatnya Nabi itu selalu berusaha gimana umatnya agar mati dalam keadaan baik. Itu dalam tafsir Sya'rawi. Jadi kalau kita pikir-pikir, dosanya orang ngebom orang yang ahli maksiat dengan ngebom orang yang lagi sholat. Misalnya lebih baik mana kira-kira kalau seperti itu? Pas lagi sholat dibom aja mati dalam keadaan sholat. Ya, tapi tidak ada boleh juga. Tidak kalau kita akhir-akhir ini matinya dalam mati keadaan apa? Makanya dulu Habib Munzir Al-Musawa itu pernah ditanya, dakwahnya kok tidak pernah ke Palestina? Dakwah seperti apa? Dengan cara berperang dengan Israel. Kok senengnya Habib Munzir itu dakwah ke Papua? Orang-orang yang tidak kenal agama, tidak kenal apa, ke sana terus Habib Munzir. Sekalipun beliau dalam keadaan sakit kan pernah dibopong itu ke sana. Saking semangat dakwah. Kok tidak ke Palestina? Loh, orang Palestina itu perang dengan orang yang beragama Yahudi, Israel, mati itu dalam keadaan mati syahid. Kalau orang Papua mati gara-gara kita tidak didakwai oleh kita, tidak gara-gara dia tidak diajari, itu mati dalam keadaan tidak beragama. Saya pengen mengagamakan orang-orang Papua yang sering telanjang kemana-mana. Pengen tak suruh nutupi aurat, pengen dikenalkan pada Allah, pengen dikenalkan pada Rasulullah. Gimana caranya sholat yang baik. Biar nanti matinya dalam keadaan sudah beriman dan berislam. Nah, misalnya orang Palestina mati dengan gara-gara perang sama Israel, itu mati syahid itu, surga itu katanya. Lah ini kalau dibiarkan mati dalam keadaan seperti itu, tidak kenal pada Allah, tidak kenal pada Rasulnya, maka kan mati dalam keadaan neraka khalidina fiha. Tapi mungkin yang ditanya seperti itu.
Jadi intinya kalau kita lihat sini, taubatul ya'is itu diterima, fa innaha maqbulatun. Yang penting beriman. Kalau iman di waktu itu sudah tidak diterima, tapi kalau taubat pada waktu itu masih diterima. Karena batas akhir taubat itu adalah gara-gara. Ketika ruh sudah nyampe di tenggorokan, baru itu iman tidak diterima. Ada dua batas akhir taubat itu tidak diterima. Satu, ketika ruh sudah nyampe ke tenggorokan. Dua, ketika matahari terbit dari barat. Maka taubat seperti itu sudah ada diterima. Taubatnya seseorang tidak diterima kalau sudah dalam keadaan dua seperti itu. Wa'lam lan warwasira. Annal imana ing sedune iman billahi kelawan Allah ala salasati aksamin iku ing atase telu pira-pira bagian. Imanin taklidiin suwici iman taklidi, iman krana taklid krana anut. Wa imanin tahqiqiin lan loro iman tahqiq, iman kang nyoto. Wa imanin istidlaliyin lan telu iman krana istidlal. Iman karena golek dalil. Nanti dijelaskan satu-satu. Fataklidi yang mengko utawi iman taklidi huwa ya iman taklidi ayat takita iku yen to ngeyakinake kutune katakan sapa wong bi wahdaniyatillahi kelawan wahdaniyati Allah, taklidan kelawan taklidan krana anut bi qaulil ulama kelawan ngendikane ulama min ghairi burhanin kelawan tanpa dalil. Wa hadza utawi ikra iman taklidi layak manuki ora aman apa iman taklidi minat tazalzuli saking kegoyahan. Bitaskikin ngelawan mamangake, musakikin kang ngemang-mangake. Jadi iman itu ada beberapa tingkat. Ada iman taklidi, iman hakiki, sama iman istidlali. Iman taklidi ini beriman kepada Allah, beriman terhadap wahdaniyatnya Allah, tapi tidak tahu dalilnya. Kok kamu beriman apa enggak terhadap keberadaan Allah? Percaya apa enggak? Percaya. Percaya apa enggak terhadap keesaan Allah? Percaya. Kok tahu? Ya kata kiai saya memang seperti itu misalnya. Jadi imannya itu kepercayaannya karena ikut kiainya. Padahal yang namanya percaya sebetulnya kalau yang iman istidlali ini memang berdasarkan dari argumentasi. Allah Ta'ala itu esa. Satu. Misalnya. Kok tahu kalau satu? Iya, karena kalau dua begini-begini, itu ada argumentasi. Kuat kalau seperti itu. Kalau iman taklidi, itu kan namanya ikut-ikutan. Kata kiai saya seperti itu. Allah satu apa lebih? Ya satu. Kok tahu? Ya kata kiai saya. Misalnya. Jadi dia itu tidak ada argumentasi. Itu namanya iman taklidi. Dan kebanyakan orang-orang awam sekarang itu iman taklidi semua. Tapi asalkan diikuti, yang diikuti benar juga beriman. Seperti ini juga tetap beriman namanya, tapi iman taklidi. Cuman yang iman taklidi ini disebutkan di sini wa hadza la ya'manu minat tazalzuli. Hal ini tidak aman dari kegoyahan. Bisa goyah masih karena tanpa argumentasi. Kalau tanpa argumentasi bisa goyah. Bukan berdasarkan dari pembuktian. Kamu misalnya, kamu yakin apa enggak kalau batu itu keras? Yakin. Kok tahu? Wong saya sudah membuktikan sendiri batu itu keras. Maka keyakinan terhadap batu keras itu tidak akan goyah. Mau dia udah goyah seperti apapun, keyakinan tidak akan berubah. Karena bukan ikut-ikutan. Kamu tahu enggak kalau gula itu manis? Yakin apa enggak? Yakin. Kok bisa? Karena kiai saya mengatakan seperti itu. Nah, misalnya seperti itu bisa goyah. Kalau sudah membuktikan sendiri, maka dipaksa seperti apapun, sekalipun dipaksa, disuruh mengatakan gula itu asin, mungkin mulutnya ngomong asin, tapi tetap keyakinan tidak akan berubah. Karena keyakinan itu bukan taklidi, namanya, bukan ikut-ikutan. Tapi yang taklidi, kalau ikut di sini tetap beriman. Kalau yang agak keras tadi, yang buat tuhum yang di atasnya itu mengatakan, kalau tidak tahu tafsirannya itu beriman pada Allah itu apa maksudnya, katanya tidak sah imannya. Itu agak keras memang. Tapi tidak apa-apa juga biar semangat belajar. Wal hakiki
Utawi iman hakiki huwa yaiku iman hakiki ayat yaiku yen to ngelempit sapa wong qalbahu ing atine wong ala wahdaniyatillah ing atase wahdaniyati Allah taala bihaitsu law khalafa kalawan sekiranya lamun nulayani hu ing wong ahlul ilmi sapa ahli ilmu bima dalam perkara utawi akan ngelempit ala ing atase ma qalbuhu apa atine wong lama wujidah mongko yaktine ora den temu fi qalbi lim atine wong zallatun apa tergelincir. Kalau iman hakiki itu keberimanannya itu yakin betul. Sekalipun awalnya ikut-ikutan tapi setelah itu yakin betul. Cuman tetap tanpa argumentasi. Jadi beriman kepada Allah, beriman terhadap keesaan Allah. Allah itu satu. Kok tahu? Ya pokoknya saya yakin Allah itu satu. Memang awalnya itu berawal dari ikut-ikutan, tapi kemudian yakin betul. Itu iman hakiki. Allah ada apa enggak? Ada. Kata siapa? Ya saya dulu waktu ngaji seperti itu, tapi setelah saya sekarang ini memang yakin betul Allah itu ada. Tanpa ada dalil masih. Kata tanpa ada argumentasi. Yang paling kuat adalah iman istidlali. Wal istidlali utawi iman istidlali huwa ya istidlali ayyastadillah. Iku yen to ngalap dalil atau yen to golek dalil sapa wong minal masnu'i saking perkara kang den ciptakake alasani nunjukake ing atase zat kang nyiptakake. Wa minal asli lan saking labut alal muasiri ing atase kang nglabuti. Fal asar mengko utawi labut ya dilegunake apa asar alal muasiri ing atase wong kang ngelabuti. Wal bina utawi bangunan ya tulu nuduhake apa alal bani ngatasi anane wong kang bangun. Wal masnu utawi perkara kang den gawe ya tulu nuduhake apa masnu ala sone ngatasi anane wong kang gawe. Wal ba'ratu utawi tayu unta tadullu nuduhake apa ba'rah alal ba'iri ngatasi anane unta. Masalan umpamane izil asaru korona utawi anane lapet bila muasirin kalawan tampo kang ngelapeti muhalun iku muhal. Ini istidlali. Jadi kalau istidlali itu keyakinannya itu didasarkan dengan argumentasi. Dulu Sayyidina Ali itu ketika dikatakan kamu percaya apa enggak Tuhan itu ada? Percaya betul. Kenapa? Karena Allah itu begitu nyata. Begitu kelihatan oleh mata. Lalu mana? Ternyata yang dimaksud dengan kelihatannya Allah itu dengan adanya ciptaan Allah. Ini adanya alam dan sebagainya ini bukti nyata terhadap keberadaan Allah. Tuhan itu begitu nyata katanya Sayyidina Ali. Dengan melihat ciptaannya Allah. Nah, jadi keesaan Allah itu Allah Ta'ala itu esa. Buktinya apa? Ada buktinya. Iya karena kalau Tuhan itu lebih dari satu, itu bukan Tuhan namanya. Kok bisa? Misalnya, Tuhan lebih dari satu. Maka ketika mau menciptakan sesuatu, pasti satu sama yang lain itu musyawarah dulu. si taren nih. Taren itu apa? Rembukan. Ya apa? Aku kata yang saya pengen bikin erupsi Semeru misalnya. Kamu setuju apa enggak? Kan gitu kebutuhan satunya itu. Oh saya setuju misalnya. Berarti yang pertama kali itu yang pertama memiliki ide itu tidak memiliki kuasa penuh. Ketika mau melakukan sesuatu, si taren masih minta pendapat, minta saran. Kalau minta saran berarti tidak memiliki hak penuh itu. Masih ada sesuatu yang ditakuti. Enggak, kalau enggak diminta saran takut ngamuk nanti misalnya. Misalnya seperti itu. Saya pengen bikin Lumajang hujan. Gimana? Kamu setuju apa enggak? Berarti kan masih ditakuti yang dimintai saran. Ya enggak, saya tetap minta saran. Karena kalau enggak dimintai saran nanti gimana? Takut saya dimarahi misalnya. Berarti masih di bawah kendali. Kalau misalnya terjadi perbedaan, satunya pengen menghujankan, satunya tidak. Ternyata buktinya terjadi hujan. Oh berarti satunya itu tidak kuasa.
Oh enggak, satunya setuju. Berarti kalau setuju namanya pangeran-pangeranan gitu. Kenapa? Karena dia tidak punya ide, hanya setuju. Oh ya, setuju gitu misalnya. Tuhan pasti satu, tidak satu rusak. Bumi ini rusak. Mana kalau manusia pasti rebukan karena satu sama yang lain pasti membutuhkan. Sehingga ada majelis, kata majelis ulama. Ini kan musyawarahnya para ulama. Kalau majelis ketuhanan kan tidak ada. Orang bukan dulu Tuhan. Wah Tuhan-Tuhanan. Kalau seperti itu modelnya. Maka pasti satu. Kalau tidak satu, pasti bukan Tuhan. Tapi kok ada yang katanya Tuhannya tiga misalnya. Ya, itulah bukanlah mungkin. Ya, Tuhan pasti satu. Itu dalil dari beberapa sifat yang 20. Satu persatu ada dalilnya semua. Sehingga meyakini makna dari sifat yang 20 itu berangkat dari argumentasi sehingga timbullah keyakinan. Allah Qidam. Kok tahu? Ya kata guru saya dulu itu Allah itu Qidam ya, itu kan taklid. Tapi kalau berangkat dari argumentasi Allah itu Qidam karena enggak Qidam itu begini-begini terus. Enggak kuat. Itu pembelajaran dari sifat yang 20. Makanya tauhid itu perlu ditanamkan lebih awal, sebelum yang lain harus tauhid dulu. Kalau tidak tauhid dulu, itu bisa goyah nanti. Dari kecil, dari anak-anak kecil itu awalnya memang suruh ngafalin dulu. Ngafalin, dari wujud, kita, bakok. Terus sampai selesai, setelah itu yang mustahil, setelah itu yang kepada para rasul. Itu sudah dikonsep semua sama para ulama. Kita sudah terima jadinya. Sudah enak sebetulnya, kita sudah terima jadinya, tidak harus menggali hukum dari Al-Quran, karena kita pasti kesulitan. Jadi keimanan dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah lengkap, tinggal mempelajari saja. Sifat yang 20 itu bagaimana. Mulai dari kecil. Itu yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan ketika kita mati, anak kita bagaimana. Yang perlu dikhawatirkan masalah keimanan. Nabi Yakub itu dulu ketika waktu mau wafat, apa yang dikhawatirkan itu? Ketika mau wafat apa? Mengatakan mata buduna mimba di. Idhadara apa gimana? Idhadara Yakub al maut ya. Maut itu terus mata buduna mimba di. Jadi kalau ketika orang itu mau mati, maka sesuatu yang dikhawatirkan itu kan muncul semua biasanya. Ketika muncul semua yang dikhawatirkan baru diucapkan. Kalau orang saking cintanya ke istrinya itu ketika dia mau mati, maka dia ngomong ke istrinya, kamu nanti jangan kawin lagi. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan sebelum-sebelumnya itu waktu kawin mana ya. Tapi Yakub itu tidak ada yang dikhawatirkan. Satu cuman. Apa mata butuh mimba. Kamu nanti kalau saya sudah tidak ada, kamu itu mau nyembah siapa? Bukan mata gulu mimba. Ketika saya mati, kamu nanti makan apa misalnya. Itu memang yang dikhawatirkan kadang itu. Jadi selama dia waktu hidup kemarin-kemarinnya itu dia berusaha ketika dia misalnya mati, anak saya sudah bisa makan semua. Ini dikhawatirkan itu. Padahal kalau kita kan yakin, kita itu ono sing ngingo pasti diingoni kan. Ya, sing ngingo pasti diingoni. Kok malah kita yang mau mengkhawatirkan kayak kita sing ngingo itu. Mata budu namimba. Kamu menyembah. Sehingga tentunya ketika kekhawatiran ini yang ada, maka waktu hidupnya itu dia berusaha gimana caranya anak saya ini imannya kuat. Saya mati, anak saya imannya kuat semua. Kalau tidak kuat kan merugikan. Merugikan dirinya nanti. Man taraka waladahu jahilan fakullu dzambin amilahu alaihi. Setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya nanti dibebankan ke orang tua ketika anak itu dibiarkan dalam keadaan bodoh. Man taraka waladahu jahilan. Tapi kalau sudah berusaha sekuat mungkin agar anaknya tidak jahil, kok tetap jahil. Karena sudah di luar
tanggung jawab kita. Wong anak Nabi saja itu Kan'an itu juga tidak beriman. Bukan kok Nabi Nuh berarti membiarkan Kan'an itu tidak beriman, sudah berusaha sebisa mungkin agar Kan'annya beriman tapi tidak bisa. Maka kekufuran yang dilakukan oleh Kan'an itu tidak akan dibebankan pada Nabi Nuh. Kalau sudah berusaha sekuat mungkin, karena usaha semaksimal mungkin. Kalau tidak ada usaha sama sekali, kemudian anaknya ternyata tidak beragama atau agamanya itu salah, maka itu yang akan dibebankan. Cukup sekian nih, ini sudah 1 jam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kebenaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.